Selamat pagi Bapak Ibu semua, selamat hari Minggu dan selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online hari ini, tanggal 18 April 2021. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati, mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah hari ini, untuk memuji menyembah Tuhan bersama dan juga untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita tundukkan kepala, kita buka ibadah ini dalam doa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena hari ini kami ada waktu dan kesempatan lagi untuk beribadah bersama-sama. Walaupun ada begitu banyak di antara kita, di antara Bapak Ibu yang mendengarkan ibadah ini yang belum bisa beribadah secara langsung di gereja, sehingga mereka hanya beribadah secara online di rumah masing-masing. Tapi hamba berdoa, kiranya semua keterbatasan ini tidak membatasi kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami semua, tidak membatasi Tuhan bekerja untuk memberkati kami lagi melalui ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya kami semua bisa mempersiapkan hati untuk masuk dalam ibadah hari ini. Tuhan berkati semua yang melayani hari ini, yang memimpin pujian dan penyembahan, yang menyampaikan firman-Mu, supaya kami semua tanpa terkecuali, kami yang melayani bisa melayani dengan urapan Tuhan, kami semua yang mendengarkan kami bisa diberkati oleh Tuhan dalam ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, seluruh jalannya ibadah hari ini mulai awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Fights till I'm found, leaves the night.
ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Selamat pagi Bapak Ibu semua, selamat hari Minggu. Ya, hari ini saya akan menyampaikan atau sharing kebenaran firman Tuhan tentang simbol yang kedua dari seri khotbah tentang simbol-simbol dalam Alkitab dalam bulan ini. Ibu Sarah sudah menyampaikan simbol yang pertama minggu lalu, yaitu simbol tentang burung merpati. Dan minggu ini, hari ini saya akan sampaikan simbol yang kedua, yaitu tentang domba dan juga anak domba. Dasar firman Tuhan sebagai landasan untuk belajar dari simbol domba dan anak domba ini, ada beberapa bagian firman Tuhan yang ingin saya bacakan buat Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa siapkan beberapa bagian firman Tuhan ini. Yang pertama Mazmur 100 ayat 3. Kemudian yang berikut Yohanes pasal 1 ayat 29. Yang kedua Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 13. Dan yang terakhir Wahyu pasal 5 ayat 5 sampai 14. Sekali lagi, Bapak Ibu bisa siapkan beberapa bagian firman Tuhan sebagai landasan untuk belajar tentang simbol ini, yaitu Mazmur 100 pasal 100 ayat 3, Yohanes pasal 1 ayat 29, Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 13, dan Wahyu pasal 5 ayat 5 sampai 14. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi, terima kasih karena hari ini kami ada waktu dan kesempatan untuk duduk diam dalam ibadah hari ini, secara khusus duduk diam di sekitar firman-Mu. Kami ingin mendengarkan suara-Mu lagi pada hari ini, kami ingin belajar dari kebenaran firman-Mu, khususnya belajar dari simbol yang kedua dalam Alkitab yang ingin kami pelajari dalam seri khotbah tentang simbol ini, yaitu tentang domba dan anak domba. Hamba berdoa kiranya bagian-bagian firman Tuhan ini yang sudah memberkati hamba, menguatkan hamba, kiranya juga bisa menguatkan dan menjadi berkat buat semua Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online ini, baik jemaat NLCC maupun semua Bapak Ibu di berbagai tempat yang mendengarkan bagian firman Tuhan ini. Kami percaya, hamba percaya Engkau ada di sini, Engkau ada dalam ruangan di mana hamba menyampaikan firman Tuhan, Engkau juga ada di rumah atau di ruangan Bapak Ibu yang sedang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, bersabdalah karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Doa hamba, Tuhan tolong supaya hamba atau kami semua tidak hanya berhenti sampai kepada menjadi pemberita-pemberita firman Allah yang baik, pendengar-pendengar firman Allah yang baik, tapi kami dikuatkan, dimampukan oleh Engkau untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, mari kita lihat beberapa bagian firman Tuhan ini. Mazmur 100 ayat 3 saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Mazmur pasal 100 ayat 3, demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Yang kedua, Injil Yohanes pasal 1 ayat 29. Injil Yohanes pasal 1 ayat 29, demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yang berikut, Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 13. Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai ayat yang 13. Demikian firman Tuhan. Mulai ayat 11 Bapak Ibu. Karena Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 13. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ayat 13. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Saya lanjut sedikit ayat 14. Tuhan Yesus katakan, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Dan yang terakhir, Wahyu, Bapak Ibu. Wahyu pasal 5 ayat 5 sampai 14.
Wahyu pasal 5 ayat 5-14. Bapak Ibu perhatikan bagian firman Tuhan ini. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus, ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, dan bahasa, dan kaum, dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ayat 11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk-makhluk itu dan tua-tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Ayat 13 dan 14. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta, sekali lagi, dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Bapak Ibu, bicara soal simbol domba atau anak domba, mungkin simbol ini adalah simbol yang paling sering dan paling populer yang akan kita temukan dalam Alkitab daripada simbol-simbol lainnya. Saya tidak tahu apakah ada di antara kita, di antara Bapak Ibu yang familiar dengan binatang domba. Yang pasti, kalau Bapak Ibu membaca atau mempelajari tentang domba, yang paling umum dikenal dari binatang ini apa Bapak Ibu? Domba dikenal dengan keluguannya, dengan kepolosannya, bahkan kebodohannya. Tapi juga dikenal sebagai binatang atau hewan yang paling keras kepala. Keras kepala lah. Oleh karena itu, di mana-mana domba selalu, kalau bicara soal domba, mempelajari tentang binatang, domba selalu identik dengan kebodohan. Kalau Ibu Sarah menyampaikan minggu lalu tentang burung merpati, kalau Bapak Ibu masih ingat, sepertinya gambaran tentang burung merpati sangat menarik, bukan? Semuanya indah. Dia indah memang, dia merdu suaranya, dia cantik, bicara soal kesetiaan, bicara soal humble, kerendahan hati. Domba Bapak Ibu, satu saja, bodoh. Itulah domba, dikenal sebagai binatang yang bodoh. Tetapi, di samping kebodohan dan keluguannya, ada beberapa hal menarik jika kita belajar tentang binatang ini. Pasti Bapak Ibu, saya nggak tahu Bapak Ibu ya, Bapak Ibu sering menonton atau familiar dengan sirkus kan? Pasti mungkin hampir semua kita tahu atau sering entah di film atau datang langsung, kita semua pernah menonton sirkus. Pertanyaan saya adalah, kalau Bapak Ibu nonton sirkus, hewan apa saja yang ada di sana? Biasanya ada banyak binatang, sudah pasti. Ya, beruang, biasanya ada. Gajah, udah pasti. Harimau, selalu ada. Ya, pertanyaan saya, binatang apa yang tidak Bapak Ibu lihat di semua sirkus yang Bapak Ibu pergi? Hampir sebagian besar sirkus. Salah satunya yang nggak ada domba Bapak Ibu. Saya nggak tahu, Bapak Ibu pernah nggak ke sirkus dan lihat ada di sirkus ada domba? Saya belum pernah. Kenapa? Karena domba itu bodoh. Mana mau diajak main sirkus Bapak Ibu, nggak akan taat dia. Kalau binatang-binatang yang saya sebutkan tadi, anjing, harimau, gajah, itu bisa diajak. Tapi domba nggak pernah ada di dunia sirkus, atau boleh dikatakan jarang, karena memang dia bodoh. Tapi yang menarik adalah, di samping kebodohan yang menjadi ciri khasnya, domba punya ciri khas atau keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh hewan atau binatang lain. Antara lain, saya sampaikan pada Bapak Ibu, kalau belajar tentang domba. Domba itu dikenal sebagai binatang yang lebih suka berkelompok atau berkawanan ketimbang sendiri. Di mana-mana Bapak Ibu lihat domba, dia selalu ada bersama-sama dengan domba yang lain. Tidak pernah atau jarang domba itu sendiri, kecuali dia tersesat. Kedua, domba itu dikenal sebagai satu binatang hewan yang punya penglihatan yang tajam. Fakta menarik lain dari hewan yang fakta lain menarik selain dia suka berkelompok adalah penglihatan yang tajam. Saya sampaikan tadi.
Ada yang meneliti Bapak Ibu, domba memiliki pupil persegi panjang yang membuat mereka memiliki penglihatan yang sangat luar biasa. Dan hal ini atau dengan bentuk pupil seperti tadi membuat sangat luas penglihatan domba. Ada yang sampai menghitung mencapai 270 sampai 320 derajat. Di atas rata-rata Bapak Ibu, termasuk di atas manusia. Manusia hanya sekitar 155 derajat penglihatannya. Berkelompok, dia juga punya penglihatan yang tajam. Apalagi domba rupanya dengan kelebihan berat badan selalu sulit untuk bangun kalau dia jatuh. Ternyata domba sulit menguasai diri mereka ketika sudah jatuh ke tanah. Bapak Ibu bisa lihat anjing atau kucing jatuh, mereka bisa bangun sendiri. Domba rupanya tidak. Ini terjadi khususnya kalau dia kelebihan berat badan, atau kalau dia sedang hamil, atau ketika bulunya yang ada di tubuhnya itu makin lama makin lebat. Sehingga domba kesulitan mengontrol diri ketika dia jatuh. Ya, jadi kalau dia jatuh, domba adalah binatang yang tidak bisa sulit sekali bangun, kira-kira. Berikut, daya ingatnya baik. Fakta lain tentang domba, hewan ini punya ingatan yang sangat baik. Domba dapat mengingat setidaknya 50 domba-domba lainnya dan juga manusia yang menjaganya atau gembalanya selama bertahun-tahun. Ini menurut penelitian. Daya ingat yang sangat baik dikarenakan domba rupanya menggunakan satu proses saraf yang hampir sama seperti manusia, khususnya dalam hal mengingat. Yang berikut, menarik. Domba dikenal sebagai binatang yang walaupun bodoh, tapi katanya dia mandiri kalau dia sakit. Hewan ini bisa menyembuhkan dirinya sendiri saat dia sedang dilanda atau dia sedang sakit, Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Domba itu akan memilih sendiri tanaman mana yang bisa dia makan, khusus yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Menarik ya. Jadi kalau dia sakit, dia bisa tahu tanaman mana yang harus dia makan yang bisa menolong supaya dia bisa sembuh. Dan satu lagi Bapak Ibu yang terakhir, saya nggak tahu mungkin masih banyak yang lain, tapi yang saya baca tentang domba, terakhir satu, domba adalah hewan ternak yang tidak mungkin menjadi liar. Kenapa katanya artikel atau catatan tentang domba ini? Coba Bapak Ibu perhatikan, kucing misalnya, anjing, burung, kuda, babi, sapi, mereka bisa menjadi liar. Apalagi kalau mereka hidup di alam bebas, mereka liar. Karena mereka liar, mereka bisa bertahan di alam bebas, Bapak Ibu. Walaupun kalau dia tidak dijaga atau tidak dirawat, binatang-binatang tadi dia ada di alam bebas, dia kelihatan kurus, tidak terawat. Tapi dia bisa bertahan. Domba tidak bisa. Kalaupun ada, sudah pasti akan mati dimakan binatang buas, Bapak Ibu. Sekali lagi, domba tidak bisa menjadi liar atau tidak mampu untuk sendiri, tapi dia juga tidak mampu berada di alam bebas. Sendiri di alam bebas tidak bisa. Pasti mati, habis, dia akan dimakan oleh binatang buas. Domba tidak memiliki senjata bertahan maupun menyerang. Tidak ada taring, tidak ada cakar, tidak ada semprotan bisa seperti binatang-binatang berbisa lainnya. Tidak ada. Senjata domba hanya satu, Bapak Ibu. Yaitu berkawanan, tidak bisa buat serangan apapun, berkawanan bersama-sama, atau juga mengembik. Ya bunyinya Bapak Ibu semua tahu. Mbek, gitu kan, mbek, gitu. Dan bahkan ada para ahli yang mencoba meneliti apa yang dikatakan domba kalau dia mengembik. Ada yang katakan sama dengan dia katakan, tolong aku, aku sendiri, aku sedang diserang. Kira-kira seperti itu. Aku tidak mampu berdiri sendiri. Jadi memang Bapak Ibu, domba ini menggambarkan tentang satu binatang yang polos, yang lugu, yang bodoh, yang tidak sanggup berbuat apa-apa. Tapi seperti saya sampaikan tadi, bodoh tapi keras kepala. Sehingga kebodohan dan keras kepalanya domba itulah yang boleh dikatakan menutupi semua kelebihan yang saya sampaikan tadi. Sekalipun menurut survei domba punya penglihatan dan pendengaran yang di atas rata-rata dari binatang lain, seperti saya sampaikan kepada Bapak Ibu tadi, tapi tetap saja domba ini mudah untuk dimangsa dan dimakan oleh binatang buas lainnya. Kenapa? Bodoh. Keras kepala, Bapak Ibu bisa bayangkan. Ya, itu domba, Bapak Ibu. Bayangkan kalau Bapak Ibu menemukan juga pada diri manusia atau teman Bapak sudah bodoh, keras kepala. Ya kalau cuma bodoh tapi menurut. Iya keras kepala tapi, ya keras kepala pintar juga nggak bagus Bapak Ibu. Tapi bayangkan bodoh dan keras kepala. Tapi sekali lagi itulah domba. Nah Bapak Ibu, sekali lagi bicara soal domba dan anak domba dalam Alkitab, menurut saya adalah simbol atau istilah yang paling lazim, paling populer mungkin. Paling sering kita temui kalau kita membaca Alkitab, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Simbol yang paling banyak dipakai dalam Alkitab. Kata domba saja, kalau Bapak ya, disebut kira-kira sekitar 750 kali di Alkitab. Tapi hari ini
kita mau belajar tentang simbol domba dan anak domba ini dari beberapa bagian firman Tuhan yang saya sampaikan tadi. Kita hanya mau fokus kepada beberapa bagian firman Tuhan tadi. Tentunya kita tidak sanggup untuk meneliti semua ayat tentang simbol ini. Kita mau fokus kepada Mazmur 100 ayat 3, Yohanes 10 ayat 10 sampai 13, Yohanes 1, 29, dan Wahyu pasal 5 tadi. Bapak Ibu, dari beberapa bagian firman Tuhan yang kita baca tadi sangat menarik karena Allah berkata, sepertinya Allah sedang berkata kepada Bapak Ibu dan kepada kita. Seperti itulah kita. Inilah analogi dari pemazmur dan juga Tuhan Yesus sendiri dalam Yohanes pasal 10 dan juga Rasul Yohanes dan juga Yohanes Pembaptis dalam beberapa bagian firman Tuhan tadi. Itulah kita. Seperti itulah kita, seperti domba adanya. Ada beberapa kebenaran sekaligus aplikasi praktis Bapak Ibu dari simbol domba dan juga anak domba ini yang ingin saya share kepada Bapak Ibu pagi ini, hari ini, yang sudah menguatkan, memberkati saya. Yang pertama tentang domba. Yang pasti domba dalam Alkitab sekali lagi dipakai untuk menggambarkan kita, menggambarkan saya, menggambarkan Bapak Ibu, menggambarkan umat manusia atau orang percaya, baik secara individu maupun sebagai umat percaya, sebagai anggota gereja. Mengapa simbol atau analogi domba dipakai untuk menggambarkan kita? Menarik juga Bapak Ibu. Ini yang saya mau share. Yang pertama, domba itu bodoh, lugu, dan keras kepala. Bahkan walaupun ada gembala di dekat mereka Bapak Ibu, tetap tidak aman karena mereka bisa saja tersesat. Mereka bisa saja terjebak. Mereka bisa saja atau selalu menjadi mangsa dari binatang buas. Bicara soal kebodohan, keluguan, dan keras kepala, saya sudah singgung tadi. Kalau Bapak Ibu kita mau jujur, bukankah itu gambaran jelas tentang kita? Coba kita pilih binatang lain, tikus misalnya. Bapak Ibu, mereka memang membawa penyakit, tapi paling tidak, tikus itu jago, boleh dikatakan termasuk binatang yang pintar, yang lihai Bapak Ibu. Dan Tuhan berkata, tidak. Bapak Ibu dan saya atau kita semua, kita ini adalah domba. Kita memang harus akui kita manusia yang bodoh. Firman Tuhan katakan kepada kita, kita hanya debu. Bapak Ibu, kita tidak dapat bertahan hidup tanpa Tuhan. Tapi harus kita akui kita juga ini adalah manusia yang keras kepala. Mari kita jujur dengan diri kita sendiri Bapak Ibu, dengan diri kita masing-masing. Mana yang lebih banyak dalam hidup kita? Ketaatan ataukah perlawanan terhadap Tuhan? Ketaatan ataukah perlawanan terhadap suara Tuhan? Ketaatan ataukah perlawanan terhadap firman-Nya? Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri. Bapak Ibu ingat, kita ini domba yang bodoh. Kita tidak cukup pandai, kita tidak kuat. Kita tidak bisa mandiri. Walaupun harus kita akui, kita sering kali mau menjadi seperti domba yang terkadang ingin menjadi serigala. Kalau boleh saya pakai bahasa ini. Kita selalu ingin menjadi hebat. Paling tidak merasa hebat. Kita selalu merasa kita bisa mandiri. Kita tidak mau diatur. Untuk apa Bapak Ibu? Kita mau supaya, dengan kata lain, domba-domba di sekeliling kita atau orang-orang di sekitar kita melihat kita kuat, terkesan melihat kita. Kita pikir dengan berdiri di pinggiran atau dengan berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Kita selalu berpikir, oh, saya mampu, saya hebat, dan orang semua memuji saya. Tapi Bapak Ibu seperti domba. Sebenarnya itu membuat kita justru menjadi makanan empuk dari semua binatang pemangsa. Karena bodoh dan keras kepala, maka kita juga cenderung, Bapak Ibu, karena bodoh dan keras kepala, maka kita juga cenderung melupakan kelemahan kita. Kebodohan kita, keras kepalanya kita menutupi semuanya. Sekali lagi, itulah domba yang gampang sekali hilang dan tersesat. Bapak Ibu bisa baca dalam beberapa bagian firman Tuhan lain. Yeremia 1 ayat 6, Matius 10 ayat 6, Yesaya 53 ayat 6. Begitu banyak bagian firman Tuhan menyatakan tentang ini. Tanpa gembala, domba merupakan makhluk yang sangat mudah untuk dimangsa. Tanpa gembala, domba merupakan makhluk yang mudah sekali binasa. Bapak Ibu, sama dengan domba, kita juga sebenarnya diberikan kemampuan atau karunia oleh Tuhan untuk bisa mengantisipasi kejahatan dan serangan dari si jahat. Kita juga punya hati nurani, punya pendengaran yang tajam, kalau saya boleh pakai bahasa tadi, seperti domba, yang bisa mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan gembala kita. Tapi, sekali lagi, jujur, seringkali kebodohan keras kepalanya kita juga karena kesombongan kita. Kita melawan, kita menolak, kita tidak mau mendengar suara gembala kita. Yang kedua, domba, sekali lagi, domba itu tidak bisa hidup sendiri. Saya katakan tadi pada Bapak Ibu, pasti sesat, pasti mati. Tanpa gembala, domba-domba peliharaan tidak berdaya dan selalu dalam kondisi ketakutan. Mereka akan tercerai-berai, Bapak Ibu. Kenapa? Karena nasib mereka memang benar-benar berada di tangan musuh.
Itulah juga kita. Seperti domba yang adalah hewan berkawanan yang tidak bisa hidup sendiri. Kita bisa aplikasikan langsung dalam hidup kita. Kita juga harus akui, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa bertahan melawan, menghadap atau bertahan dalam melawan tiap-tiap tantangan dan pergumulan hidup kita. Kita membutuhkan tuntunan gembala. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kita juga membutuhkan saudara-saudara seiman. Kita membutuhkan kawanan domba lainnya. Selain membutuhkan tuntunan seorang gembala, kita semua juga membutuhkan saudara-saudara rohani di sekeliling kita yang bisa menguatkan, menolong kita. Dan saya yakin Bapak Ibu, itulah tujuan Tuhan menghadirkan yang namanya gereja di dunia ini. Walaupun kita seringkali atau banyak orang seringkali menolak kebenaran ini, menolak gereja, atau paling tidak meremehkan arti dan pentingnya gereja dan persekutuan dalam hidup mereka. Sama kayak domba, mereka selalu merasa, orang-orang tadi merasa mereka bisa berdiri sendiri. Mereka bisa mandiri. Alkitab mengatakan bahwa seorang Kristen tanpa sebuah gereja seperti organ tanpa tubuh, Bapak Ibu. Seperti seekor domba tanpa kawanan, atau seorang anak tanpa keluarga. Bapak Ibu ingat diskusi Bible study kita beberapa Jumat lalu ketika kita membahas soal tubuh Kristus, soal gereja. Bapak Ibu pasti masih ingat ketika kita sharing dalam hari Jumat waktu itu. Kita semua harus hati-hati dengan budaya individualisme sekarang, khususnya di sini, di negara ini. Kita harus hati-hati dengan spirit ini. Dalam doa Jumat Bapak Ibu kita sempat share, saya sampaikan, Bapak Ibu ingat, Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life pernah katakan, budaya individualisme yang bebas pada zaman ini telah menghasilkan banyak yatim piatu rohani. Orang-orang percaya kelinci yang melompat-lompat dari satu ke gereja lainnya tanpa identitas, tanpa tanggung jawab, tanpa komitmen. Banyak orang yakin bahwa seseorang bisa menjadi seorang Kristen yang baik tanpa bergabung dengan sebuah gereja, tanpa bergabung dengan teman-teman rohani yang lain, tanpa bergabung dengan teman-teman persekutuan yang lain. Bapak Ibu, ini bahaya. Alkitab juga memberikan banyak alasan yang kuat kenapa kita seharusnya mengikatkan diri aktif di dalam sebuah persekutuan atau satu gereja lokal, Bapak Ibu. Sebuah gereja, ada beberapa alasan kalau Bapak Ibu ingat beberapa diskusi kita waktu lalu. Sebuah keluarga gereja menunjukkan bahwa kita ini sungguh-sungguh orang percaya. Kita harus belajar untuk saling menerima, saling mengasihi satu dengan yang lain. Yang berikut, sebuah keluarga gereja mengeluarkan kita dari rasa keterasingan yang mementingkan diri sendiri. Gereja, tempat kita bersekutu dengan saudara-saudara seiman, merupakan satu ruang kelas menurut saya untuk kita bisa belajar bagaimana bergaul satu dengan yang lain dalam satu keluarga yang disebut keluarga Allah. Juga merupakan bukan hanya kelas, tapi merupakan satu laboratorium. Laboratorium untuk menerapkan kasih, Bapak Ibu, yang penuh perhatian dan sekali lagi tidak merasa kuat, tidak mementingkan diri sendiri. Apalagi, sebuah keluarga gereja membantu kita mengembangkan otot-otot rohani kita. Belajar untuk saling mengasihi, bukan mengkritik. Belajar menerima kelemahan dan kekurangan yang lain. Belajar untuk saling mendoakan. Belajar untuk saling menguatkan. Belajar untuk saling menasehati. Saling melayani satu dengan yang lain. Saling menanggung beban satu dengan yang lain, bukan menjatuhkan. Itulah domba, Bapak Ibu, itulah kita. Yang berikut, jangan lupa, domba bukan kambing. Yang tidak kalah penting, yang pertama, Bapak Ibu, domba itu bodoh dan keras kepala, itulah kita. Yang kedua, domba juga adalah satu binatang yang tidak bisa hidup sendiri. Dia membutuhkan domba yang lain. Kita juga seperti itu. Kita tidak bisa hidup sendiri, Bapak Ibu. Kita membutuhkan saudara-saudara kita seiman. Dan yang tidak kalah pentingnya, jangan lupa satu hal. Bicara soal domba, soal lambang ini, soal simbol ini. Domba itu bukan kambing. Domba berbeda dengan kambing. Kita ini domba yang waktu hari penghakiman nanti, kita akan dipisahkan dari kambing. Tuhan Yesus akan datang ke dalam dunia ini menghakimi kita, memisahkan domba dan kambing. Pertanyaan Bapak Ibu, apa yang membedakan domba dan kambing? Mungkin kalau kita yang tidak biasa menggembalakan kambing atau domba, atau bahkan ada orang yang katakan kalau dilihat dari jauh, domba dan kambing sepertinya mirip-mirip. Suaranya juga mirip, mbek gitu kira. Domba juga saya rasa mbek juga gitu. Sepertinya mirip. Tapi para ahli yang biasa menggembalakan domba dan kambing, khususnya menggembalakan domba dan kambing bersamaan, mereka tahu bedanya. Bapak Ibu tahu? Baunya. Kambing dan domba yang membedakan adalah dari baunya. Itulah perbedaan antara domba dan kambing, Bapak Ibu. Kelihatan dari baunya. Kambing tampak seperti domba. Tapi kalau kita cium baunya, mereka berbeda. Jika kita melihat sepintas lalu, apalagi kita yang sekali lagi yang saya katakan tadi tidak banyak tahu, sepertinya memang nggak ada perbedaan. Tapi yang pasti kenyataannya, yang tidak bisa dibantah adalah kita berbeda. Kambing domba berbeda dengan
kambing. Dan waktu penghakiman nanti, Tuhanlah yang akan memisahkan. Ia akan melihat kambing, siapa yang kambing, siapa yang domba. Bapak Ibu. Jadi sekali lagi belajar tentang domba Bapak Ibu. Jangan lupa domba bodoh, keras kepala. Kedua, tidak bisa hidup sendiri. Yang ketiga, dia bukan kambing. Dan waktu penghakiman nanti, Tuhan akan datang sebagai hakim memisahkan mana kambing, mana domba. Bapak Ibu, Tuhan akan memisahkan kambing dan domba. Dan mungkin orang tanya, apa maksudnya di perbedaannya baunya? Bagaimana Tuhan memisahkan? Apa yang dimaksud dengan bau, Bapak Ibu? Kita semua tahu. Bau yang dimaksud adalah buah rohani hidupnya. Bau yang dimaksud adalah melalui buah rohani yang dihasilkan selama dia hidup. Dan kalau dalam Injil Matius pasal 25 tadi jelas, melalui perbuatan baiknya. Tuhan akan lihat melalui perbuatan baik hidup kita, dan Tuhan akan memisahkan kambing dan domba. Sekarang Bapak Ibu yang kedua, lambang yang domba. Sekarang saya mau fokus kepada anak domba. Bapak Ibu, untuk lambang anak domba ini, saya mau jelaskan kepada Bapak Ibu dua hal. Yang pertama, arti tentang kenapa Yesus disebut sebagai anak domba. Yang pertama Bapak Ibu, arti pertama sudah pasti. Yesus adalah anak domba yang dikorbankan. Dalam Alkitab, dialah Mesias yang dilambangkan sebagai anak domba yang tak bernoda, yang menjadi korban untuk penebusan dosa kita, umat manusia. Bapak Ibu bisa baca dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19. Bapak Ibu, sehingga gelar anak domba Allah itu adalah suatu gelar yang boleh dikatakan gelar yang khusus, yang spesial untuk menggambarkan apa? Menggambarkan misi kedatangan Kristus ke dalam dunia ini dalam rangka menyelamatkan kita. Dia mengorbankan dirinya, menderita, dan darahnya tertumpah bagi pengampunan dosa untuk Bapak, Ibu, dan saya, untuk semua manusia di dunia ini. Pengampunan dapat diterima oleh orang-orang yang menerima dan mengimani pengorbanan sang anak domba tadi tanpa kecuali. Jelas, Yohanes pasal 3 ayat 16. Sehingga Bapak Ibu jangan pernah lupa, kita percaya atau tidak, mau mengakui atau tidak, Tuhan Yesus adalah orang kunci dalam sejarah dunia. Ratusan tahun sebelum ia dilahirkan ke dunia ini, kedatangannya telah dinubuatkan. Sampai kepada kematiannya juga di atas kayu salib sebagai anak domba Allah. Bapak Ibu, kita tahu jalan cerita ini. Ketika Allah menciptakan dunia dan isinya, Allah membuat semuanya baik. Tapi kita atau manusia, Adam dan Hawa, memilih untuk tidak mentaati suara Tuhan. Mereka memilih untuk lebih mentaati suara si jahat, suara iblis yang datang hadir sebagai dalam rupa ular di Taman Eden. Akhirnya hubungan manusia sejak itu, hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Nah Bapak Ibu, bagaimana mengembalikan hubungan Allah yang sudah rusak tadi? Yang pasti, manusia tidak akan mampu, kita tidak akan mampu untuk mengembalikan hubungan kita dengan Allah. Kenapa? Memang kita sudah mati secara rohani. Bagaimana Bapak Ibu seorang yang mati secara rohani bisa bangkit kembali, bisa memulihkan hubungan tersebut? Tapi yang menarik Bapak Ibu, dalam Kejadian pasal 3 ayat 21 dalam kisah di Taman Eden, Allah membuat pakaian kulit dan mengenakan kepada Adam dan Hawa waktu Allah mencari mereka. Apa artinya? Kalau ada kulit binatang berarti ada darah yang telah tertumpah. Dan Bapak Ibu, ternyata itulah konsep yang sudah diberikan oleh Allah, digambarkan oleh Allah. Jalan yang akan dipakai oleh Allah untuk membangun hubungan manusia kembali dengannya, dengan Allah. Tidak ada jalan lain, hanya melalui darah yang tertumpah. Melalui siapa Bapak Ibu? Melalui anak domba Allah yang dikorbankan. Dalam perjanjian lama, pengampunan dosa, manusia harus mempersembahkan korban atau domba yang tidak bercacat. Tapi sekarang tidak Bapak Ibu, karena anak domba itu sendiri telah disembelih, telah dikorbankan. Allah telah menjelma menjadi manusia. Dan Bapak Ibu, sekali lagi, Yesus anak domba Allah itu dikorbankan untuk kita. Dan itulah jalan satu-satunya. Dan itu sudah dinubuatkan oleh Allah. Allah sudah menggambarkan konsep itu terlebih dahulu. Bapak Ibu, itulah yang dilakukan oleh Yesus sebagai anak domba yang dikorbankan ketika dia menghapus dosa Bapak Ibu dan saya, ketika dia menjadi anak domba yang disembelih bagi kita. Yang kedua, dia anak domba yang dikorbankan. Dan Bapak Ibu, mari kita lihat sampai Wahyu pasal 5. Selain dia anak domba yang dikorbankan, tapi Alkitab menggambarkan satu konsep tentang Yesus anak domba itu dengan konsep yang berbeda atau dengan situasi yang sangat berbeda. Yesus anak domba itu juga adalah pemenangnya. Yesus anak domba yang memberi kemenangan, bahkan dialah yang layak untuk disembah. Yang sangat menarik ketika membaca Wahyu pasal 5, Bapak Ibu, ketika Rasul Yohanes mendapatkan penglihatan di Pulau Patmos tentang Mesias yang akan datang kembali, istilah sebutan anak domba Allah dikumandangkan kembali. Tapi dalam situasi yang sangat berbeda 180 derajat.
Kalau Yohanes Pembaptis meneriakkan anak domba Allah yang dia tujukan kepada Yesus untuk mengingatkan para pendengarnya bahwa dialah Yesus Sang Mesias yang akan mati bagi umat manusia. Tapi Rasul Yohanes dalam pasal 5 dalam kitab Wahyu ini menggambarkan, memperlihatkan kepada kita tentang anak domba yang telah menjadi seekor singa dari Yehuda. Rasul Yohanes katakan, singa dari Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Dia melanjutkan dengan mengatakan, aku melihat berdiri seekor anak domba seperti yang telah disembelih, bertanduk 7. Bermata 7, menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta. Bapak Ibu, seorang sarjana dari Cambridge University pernah diceritakan dia tidak pernah baca Alkitab sebelumnya. Sepertinya orang ateis. Tapi satu waktu temannya memberikan dia satu kitab atau Alkitab Perjanjian Baru dan suruh dia baca. Beberapa waktu kemudian temannya datang tanya, oke, bagaimana komentar kamu tentang buku yang kamu baca? Dia bilang apa? Awalnya sih seperti kisah yang berulang saja. Tapi saya sangat tertarik dengan kitab yang terakhir. Saya seperti menikmati benar-benar membaca sebuah kisah fiksi ilmiah di akhir dari buku itu. Bapak Ibu, saya rasa semua kita seperti itu waktu kita baca kitab Wahyu. Ada orang yang waktu baca Wahyu mereka takut karena itu bicara soal akhir zaman. Tapi menurut saya bagus juga kalau takut ya, berarti dia mempersiapkan diri. Tapi Bapak Ibu, saya pribadi, karena memang saya senang nonton, saya khususnya senang nonton film action ya Bapak Ibu. Saya pribadi waktu membaca kitab Wahyu, khususnya Wahyu pasal 5 ini, seperti sedang menonton sebuah film atau film layar lebar, film action di mana akhirnya sang pemeran utama itu keluar sebagai pemenang. Walaupun kalau film action kita sudah tahu biasanya pemeran utama selalu keluar sebagai pemenang. Ini juga semacam film layar lebar, semacam movie dengan happy ending. Anak domba yang menderita dan disembelih itu bangkit kembali dan keluar sebagai pemenangnya. Dan ini sebuah adegan Bapak Ibu di mana akhirnya yang baik menang atas yang jahat. Tidak hanya di situ Bapak Ibu, menurut saya Wahyu pasal 5 mengungkapkan kepada kita, disinilah ruang kendali, disinilah control room dari semua adegan sejarah dunia dan sejarah hidup manusia. Otoritas dan wewenang diatur di sini. Mulai dari kandang yang hina di Bethlehem, yang diteruskan di atas bukit Golgota, di atas kayu salib. Bapak Ibu, dia datang dengan cara yang hina, di kandang yang hina. Dia mati dengan cara yang hina di atas bukit Golgota. Tapi Bapak Ibu sekali lagi happy ending. Cerita ini happy ending di mana anak domba itu meraih kemenangan, telah menjadi singa dari Yehuda di mana semua tua-tua, malaikat dan semua makhluk dalam Wahyu pasal 5 tadi dikatakan tersungkur, berseru menyanyikan sebuah pujian yang sangat agung. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Anak domba yang disembelih itu telah hidup kembali, telah menjadi raja bagi kita semua. Anak domba yang disembelih itu telah menjadi singa dari Yehuda, artinya telah menjadi pemenang. Dia telah menang atas dosa dan maut. Dia telah menang dan mengalahkan kekuatan si jahat, kekuatan iblis. Iblis telah takluk di bawah kakinya. Dia jugalah yang akan datang. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, dia jugalah nantinya akan datang kembali untuk menghakimi Bapak Ibu dan saya. Dia akan menghakimi kita semua. Saya menutup bagian ini dengan beberapa, boleh dikatakan Bapak Ibu, beberapa kesimpulan tapi sekaligus tantangan untuk kita semua. Secara pribadi dan juga secara gereja, secara persekutuan. Paling tidak ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, belajar dari kebodohan dan keras kepalanya domba. Jangan sampai kebodohan dan kekerasan kepala kita menghancurkan semua potensi dan kelebihan yang kita punya. Jangan sampai kebodohan dan keras kepalanya kita menghalangi kita dalam mendengarkan suara Tuhan dan juga dalam mentaati firman-Nya. Mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Sudah berapa banyak kali kita mendengar nasihat, teguran, ajakan dari Tuhan, dari firman-Nya. Bapak Ibu, beberapa minggu, bahkan beberapa bulan terakhir ini Tuhan banyak berbicara kepada kita tentang keselamatan kekal, tentang hidup kekal, tentang lahir baru, tentang born again. Masihkah kita mau mengeraskan hati? Mungkin ini suara Tuhan untuk kita. Sebagai domba, oke, kita domba yang bodoh dan keras kepala, tapi jangan sampai ini menghilangkan atau membuat kita tidak mendengar dan mentaati suara Tuhan. Yang kedua, belajar dari domba yang adalah hewan berkawanan yang tidak bisa hidup sendiri. Bapak Ibu, ingat kita semua tanpa terkecuali. Saya pun adalah domba. Kita semuanya seekor domba yang lugu, yang bodoh, yang lemah. Kita membutuhkan seorang gembala dalam hidup kita. Kita semua membutuhkan Yesus. Kita semua membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan teman-teman rohani lain yang dapat menolong kita agar kita tetap kuat.
Jangan menjadi domba yang mau menjadi serigala. Jangan menjadi atau sampai kita merasa kuat dan mampu menghadapi hidup ini sendiri. Bapak Ibu, jangan sampai tantangan hidup dan situasi di sekeliling kita menghancurkan, membunuh iman kita. Saya pakai kata, jangan biarkan serigala-serigala pemangsa di sekitar kita. Apapun bentuknya, siapapun, menghancurkan iman kita, merontokkan iman kita, mematikan iman kita. Bapak Ibu, sekarang kita memang sedang boleh dikatakan sejak tahun lalu sampai hari ini memang dunia ini memang digemparkan dengan COVID, dengan corona. Tapi Bapak Ibu, menarik, saya membaca satu tulisan yang menarik tentang COVID. Dia katakan begini, COVID is true killer. So far, it's killed the flu, cancer, heart disease. It killed the ability to think, logic, and common sense. It killed the economy, the working class, and the millions of jobs. It killed millions of businesses, human connection, love, and compassion. Bapak Ibu, menarik. Itu COVID. Itu COVID Bapak Ibu. Tapi dengan COVID saja benar kalau kita baca tulisan ini, quote ini benar. COVID sepertinya mengalahkan semuanya. COVID sepertinya menghancurkan semuanya. Menghancurkan connection kita satu dengan yang lain. Menghancurkan kasih kita, rasa belas kasihan kita kepada yang lain. Saya belajar banyak Bapak Ibu. Khususnya ketika, ya Bapak Ibu semua tahu, ketika Ibu Sarah, Dara dinyatakan positif COVID, saya banyak belajar Bapak Ibu secara pribadi. Walaupun Devia negatif, Kenneth, saya nggak tes, tapi ya oke lah, puji Tuhan Bapak Ibu mendoakan kami sekeluarga. Tapi Bapak Ibu, waktu suasana itu selama 2 minggu, itu boleh dikatakan 3 minggu kami di rumah. Dan waktu saya belajar tentang kebenaran tentang domba ini Bapak Ibu, saya makin belajar, iya ya, memang kita ini manusia yang rentan, yang lemah Bapak Ibu. Kita membutuhkan saudara-saudara kita yang lain. Dan saya bersyukur ada Bapak Ibu jemaat di sekeliling kami, keluarga kami yang tiap hari memberikan kekuatan. Tiap hari teks tanya, Bu Sarah apa kabar, Pak Riki gimana keluarga. Tanya tiap hari, bawa makanan di rumah. Saya melihat di situ Bapak Ibu, benar, kita ini manusia yang membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Bayangkan kalau tidak ada yang memperhatikan kita. Tapi Bapak Ibu, saya juga belajar hal yang berikut ketika masuk dalam suasana ini. Iya, kita lemah, oleh karena itu kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Teman, istri, suami, teman-teman, kadang-kadang terbatas juga untuk menguatkan kita. Betul Bapak Ibu? Tapi Tuhan tidak terbatas. Tuhanlah yang memelihara kita. Dialah gembala yang baik. Dia yang sudah mati buat saya, bahkan dia bangkit. Dia sudah mengalahkan semuanya. Sehingga Bapak Ibu belajar dari domba, jangan biarkan hal-hal lain mematikan iman kita. Yang ketiga, yang terakhir, tantangan untuk kita semua. Jika kita tahu bahwa anak domba itu telah disembelih, dia telah mati bagi saya karena dosa-dosa saya. Pertanyaan, bagaimana sikap hidup saya sekarang? Bagaimana seharusnya saya hidup hari ini? Jika saya tahu bahwa anak domba yang disembelih itu telah hidup kembali dan sekarang bertahta di atas kerajaan sorga sebagai singa dari Yehuda, dan dialah nantinya yang akan datang kembali menghakimi kita. Dialah yang akan datang memisahkan domba dan kambing. Bagaimana saya harus hidup? Bapak Ibu, sebelum saya tutup dalam doa dan berdoa buat kita semua, apa kelemahan kita? Apa ketakutan kita? Ingat selalu, dia sudah menang. Dia sudah mengalahkan segala kelemahan dan ketakutan Bapak Ibu dan saya. Sikap kita hanya satu. Seperti semua tua-tua seluruh makhluk dalam Wahyu pasal 5. Tersungkur di bawah kaki atau disujud kepada anak domba yang disembelih itu. Datang kepadanya, jangan keraskan hati dan bodoh. Sujudlah, sembahlah dia dengan segala kerendahan hati. Serahkanlah segala ketakutan, kekhawatiran kita. Hiduplah sebagai pemenang. Layanilah dia, raja di atas segala raja, dengan serius. Hiduplah takut akan dia. Hiduplah serius dalam mengikuti dia. Hati-hati, jangan bermain-main dengan dosa. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini yang sudah menguatkan, memberkati saya, juga menguatkan Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu di rumah bisa tundukkan kepala. Bapak Ibu bisa mengevaluasi hidup Bapak Ibu sekali lagi berdasarkan firman Tuhan ini. Belajar domba, evaluasi diri sendiri. Tapi sekali lagi, jangan menjadi domba yang bodoh dan keras kepala. Dengarkan suara Tuhan. Apa suara Tuhan buat Bapak Ibu hari ini? Tapi juga ingat, dia Yesus, anak domba Allah yang disembelih itu. Tapi dia juga singa dari Yehuda yang bertahta di atas kerajaan surga, yang mengontrol seluruh hidup kita. Dia sudah menang.
Tugas kita hanya satu, Bapak Ibu. Datanglah kepadanya, sujudlah, bawalah semua kekhawatiran, ketakutan kita kepadanya. Tuhan, hamba berhenti sampai di sini. Hamba terbatas untuk menguraikan kebenaran firman yang begitu dalam, khususnya tentang domba dan juga khususnya tentang anak domba Allah yang disembelih itu. Tapi hamba tahu Engkau tidak terbatas. Melalui Roh-Mu yang kudus, hamba berdoa, Tuhan, lanjutkan kebenaran-kebenaran ini dalam tiap hati, pikiran Bapak Ibu, semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, supaya mereka mengerti lebih dalam. Tapi tidak hanya sampai di situ, Tuhan, mereka mampu untuk melakukan, mentaati kebenaran firman Tuhan ini. Paling tidak, mereka datang kepada Engkau dengan segala kerendahan hati. Tidak menjadi domba yang keras kepala. Mereka sadar mereka membutuhkan Tuhan, membutuhkan Engkau. Tapi juga mereka tahu bahwa Engkau lah, hanya Engkau yang sanggup berikan mereka penghiburan, kekuatan di tengah tiap kelemahan, kekhawatiran, ketakutan yang mereka miliki. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Kami mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan tadi tentang simbol yang kedua, tentang domba dan anak domba. Kiranya bagian firman Tuhan ini yang sudah menguatkan saya, menguatkan Bapak Ibu juga semuanya. Sebelum kita tutup dalam doa, ada beberapa pengumuman. Kita terus doakan untuk semua persiapan kita untuk memulai atau mulai beribadah di dalam, di chapel, secara indoor. Bapak Ibu doakan semua persiapan ini. Kalau kita berdoa suasana atau situasinya makin baik, kalau Tuhan kehendaki kita akan mulai beribadah di chapel tanggal 2 Mei. Bapak Ibu doakan semua persiapan, semua rencana ini. Baik, kita terus saling mendoakan juga satu dengan yang lain. Tuhan terus menjaga, melindungi kita dari semua sakit penyakit, dari semua virus yang masih menyebar di mana-mana. Baik, jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. Yeah, yeah. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't turn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Before I spoke a word, you were singing